Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hipotek. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya suatu perikatan atau hutang untuk melunasinya. Di dalam pasal 1162 KUH, objek hipotek yaitu benda-benda tidak bergerak. Maksudnya, benda ini tidak dapat dipindahkan secara fisik. Benda yang tidak dapat bergerak di dalam hipotek ini termasuk di dalamnya tanah dengan bangunan dan kapal dengan ukuran tertentu. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Dalam pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan menjelaskan bahwa tanah tidak bisa lagi menjadi benda yang dibebani atas hipotek. Karena undang-undang ini hanya mengatur secara khusus hak yang melekat pada tanah dan hak sewa guna bangunan dan sewa usaha dan lain-lainnya hanya dapat dibebani dengan hak tanggungan, bukan hipotek. Tanah tidak bisa lagi dibebani menjadi hipotek juga diatur dalam asas leg posterior derogate legi priori, menjelaskan bahwa tanah tidak dapat lagi menjadi hipotek, melainkan tanah hanya dapat dibebani dengan hak tanggungan. Selanjutnya, dasar dari kapal menjadi objek bagian dari hipotek, diatur dalam pasal 314 KUH D ayat 3 menjelaskan bahwa syarat-syaratnya: 1. Kapal harus sudah terdaftar sebagai kapal Indonesia. Yang kedua, volume kapal minimal 20 meter kubik. Ketiga, ketika kapal akan berlayar, kapal harus menggunakan bendera asalnya, misalnya dari Indonesia. Selanjutnya, syarat pesawat terbang sebagai objek dari hipotek. Dalam Undang-Undang tentang Penerbangan tahun 1992 menjelaskan bahwa pesawat terbang dapat dijadikan objek hipotek, namun diganti dengan Undang-Undang tahun 2009. Namun sayangnya Undang-Undang ini sudah tidak berlaku lagi. Namun terdapat undang-undang lain, yaitu Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa notaris berhak otentik, salah satunya akta tentang pesawat terbang sebagai objek dari hipotek. Dalam hipotek terdapat sifat jaminan hipotek. 1. Perjanjian asesoir atau perjanjian ikutan. Yang kedua, perjanjian droit de suite. Di dalam perjanjian ini, apabila kapal itu pesawat terbang, jika sudah didaftarkan sebagai jaminan hipotek dan beralih tangan kepada orang lain, maka tidak menghilangkan hipoteknya. Selanjutnya, asas-asas hipotek. 1. Asas publisitek atau pengumuman. Asas ini dimaksudkan yaitu mengharuskan bahwa hipotek itu harus didaftarkan di dalam yang diberi kewenangan oleh pemerintah, misalnya pelabuhan di kantor Syah Bandar, yaitu kepala pelabuhan. Tujuan dari asas publikasi ini yaitu untuk melindungi kreditur kapal atau pesawat terbang yang sedang dijaminkan dengan hipotek itu tidak diserahkan barangnya kepada kreditur, melainkan tetap berada di pengawasan debitur. Selanjutnya terdapat asas specialitate atau asas khusus. Maksudnya, dari asas ini yaitu hipotek hanya dapat dijaminkan oleh benda-benda tertentu atau yang ditunjuk secara objeknya hanya kapal dan kapal laut, termasuk diantaranya pesawat terbang dan helikopter. Selanjutnya, asas tidak dapat dibagi-bagi. Di dalam pasal 1963 KUH Perdata menjelaskan bahwa apabila benda yang dibebani hipotek lebih dari satu, maka hipotek tetap membebani masing-masing benda tersebut. Benda yang dibebani hipotek lebih dari satu. Dalam hipotek harus dibuat dengan perjanjian tertulis yang dibuat oleh akta pejabat atau akta otentik, yaitu notaris, dan pejabat pencatat balik nama kapal.
akta diterbitkan, penerima hipotek mendapatkan satu gros akta hipotek. Dalam hipotek juga terdapat kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan yang memberikan kepada kreditur untuk mengeksekusi barang jaminan apabila debitur melakukan wan prestasi. Jika debitur melakukan wan prestasi, maka dapat menyita barang tersebut, lalu melelang dan menjual barang yang dijaminkan atau barang yang sedang dihipotekkan. Yang terakhir, saya akan membahas hapusnya hipotek atau berakhirnya hipotek. Yang kedua, kreditur telah melepaskan haknya. Ketiga, karena penetapan oleh hakim atas putusan di pengadilan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.